Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan topik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, foto yang tadi muncul itu adalah Bapak Archimedes. Beliau adalah penemu tentang hukum Archimedes. Oke, untuk memacu semangat kalian belajar tentang hukum Archimedes, sambil kalian perhatikan gambar berikut. Kenapa kalau kita berenang kita bisa tidak tenggelam, atau yang gambar yang selanjutnya ini kalian perhatikan kapal laut yang sebegitu besarnya bisa tidak tenggelam di lautan. Nah, ini bisa kalian jawab setelah kalian memahami tentang konsep dari hukum Archimedes. Sebelum kita lanjut pembahasannya, ini Ibu ada sedikit cerita tentang Archimedes. Awal mulanya dia bisa menemukan konsep hukum Archimedes adalah sebagai berikut. Silahkan disimak videonya. Berikut ini adalah cerita seorang ahli matematika dan fisika pada zaman Yunani yang bernama Archimedes. Kisah ini berawal dari sikap seorang tukang emas yang tidak jujur dalam mengerjakan mahkota emas pesanan Raja Hieron. Raja curiga, lalu menyuruh Archimedes untuk menyelidiki dan mencari bukti apakah mahkota tersebut terbuat dari 100 emas murni atau dicampuri perak tanpa harus merusak mahkota tersebut. Rupanya Archimedes bersungguh-sungguh dan berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Karena Archimedes terlalu keras berpikir untuk memecahkan masalah tersebut, akhirnya dia merasakan di kepalanya berat dan merasa panas. Lalu dia berlari ke kamar mandi dan mencebur ke dalam bak yang berisi air penuh sambil berendam dan berpikir, oh, air yang tumpah dari bak mandi itu sebanding dengan berat tubuhnya. Lalu Archimedes menyadari efek tersebut dapat digunakan untuk menghitung volume dan massa dari mahkota raja. Karena terlalu girang, dia menemukan solusi dari masalah tersebut. Tanpa sadar, Archimedes meloncat dari bak mandi dan berlarian di jalan dalam keadaan telanjang sambil berteriak, "Sudah kutemukan, sudah kutemukan!" Dan orang-orang mengira Archimedes telah gila. Kemudian Archimedes menemui sang raja, lalu menceritakan dan menjelaskan hasil temuannya dan penyelidikannya untuk membuktikan apakah mahkota tersebut terbuat dari emas atau bukan. Dan raja pun bergembira dan memberinya penghargaan. Dari kisah inilah akhirnya Archimedes dapat menemukan hukum Archimedes yang dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa diciptakannya kapal laut yang tidak tenggelam di laut. Itu merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Oke, seperti itu ya tadi ceritanya. Nah, sekarang kita akan awali pembahasannya tentang konsep dari hukum Archimedes. Kalian perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar sebuah benda jika ditimbang tanpa di dalam air itu beratnya adalah 5 kg, sementara jika ditimbang saat tercelup di dalam air beratnya itu menjadi 2 kg. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada selisih berat yang hilang, yaitu sebesar 3 kg. Nah, kemana yang 3 kg itu? Dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya benda jika tercelup di dalam zat cair, maka benda tersebut akan terasa lebih ringan. Sebagai contoh tadi saat berenang kita tidak tenggelam. Kenapa? Karena air itu memberikan tekanan atau dorongan ke arah atas, sehingga
badan kita saat berenang terasa ringan dan tidak tenggelam di dalam dasar kolam renang. Demikian juga untuk kapal laut. Kenapa dia tidak tenggelam? Karena kapal laut mendapat gaya dorong yang arahnya ke atas dari air sehingga kapal tersebut tidak tenggelam. Nah, kira-kira seperti itu konsep dasar dari hukum Archimedes. Nah, tahap yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan atau mengetahui besarnya gaya dorong yang diberikan oleh air kepada benda tersebut. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar tersebut bisa kita perhatikan jika kita mencelupkan benda tersebut ke dalam sebuah wadah, maka yang terjadi ada air yang tumpah dari wadah tersebut karena terdesak atau terdorong oleh benda yang masuk ke dalam air tersebut. Nah, berat air yang tumpah tadi jika kita timbang ternyata beratnya itu adalah sama dengan gaya dorong atau gaya apung yang diberikan oleh air kepada benda tersebut. Jadi gaya dorong atau gaya ke atas yang diberikan oleh air kepada benda itu disebut dengan gaya Archimedes yang beratnya itu adalah sama dengan berat air yang tumpah tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bunyi hukum Archimedes adalah sebagai berikut. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan menerima gaya yang arahnya ke atas dari zat cair tersebut yang besarnya itu adalah sama dengan besar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan secara matematis dituliskan sebagai berikut ya. Gaya apung sama dengan berat zat cair yang tumpah. Gaya apung disimbolkan dengan Fa dan zat cair yang tumpah tadi disimbolkan dengan W air. Nah, selanjutnya setelah dijabarkan lagi, rumus untuk gaya Archimedes adalah sebagai berikut ya, yaitu Fa sama dengan Rho dikali V dikali G. Penjelasan keterangan masing-masing simbol ada di bawahnya, silahkan dibaca dan dipelajari. Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja dulu. Jika masih ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan, boleh di kolom komentar, boleh juga melalui grup IPA ya. Dan untuk tugas hari ini, setelah kalian simak penjelasan dari Ibu, kalian catat poin-poin penting saja dari yang Ibu sampaikan hari ini. Dan minggu yang akan datang kita akan lanjut pembahasannya, yaitu tentang contoh-contoh soal penerapan berkaitan dengan hukum Archimedes ini. Nah, selain itu kalian juga silakan baca atau cari informasi dari berbagai sumber tentang 5 penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai PR yang nanti jika sudah selesai silahkan kalian foto dan kirimkan lewat WA pribadi saja atau boleh juga dikirim di WA grup. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.